Dengan nama Allah, segala kesedihan berkaitan dengan Allah, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah. Semoga damai tercurah kepadanya. Kita sebelumnya telah berhenti pada seri kedua penjelasan tata cara solat, khususnya pada posisi solat. Dalam seri terakhir yang kita bahas, kamu sudah memahami bacaan solat. Begitu juga bacaan solat bagi orang yang melakukan solat, jika dia melakukannya dengan cara yang salah atau keliru. Kita semua sepakat bahwa siapapun yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah keluar dan berdosa dari agama Islam. Dan siapapun yang meninggalkannya karena kelalaian, ada 3 pendapat tentang hal ini. Kita memilih pendapat Hanafiyah dan Zahiri, yang artinya dia tidak keluar dari Islam, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, berlawanan dengan pendapat yang lain, bahwa tidak wajib mengqadha, tetapi cukup hanya mengikuti saja, dan inilah pendapat yang benar. Hari ini kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat. Apa maksud dari waktu di sini? Waktu adalah rentang tertentu yang dikhususkan untuk suatu perkara tertentu. Artinya, tidak perlu waktu yang benar-benar tepat, kita hanya membicarakan waktu itu sendiri. Waktu adalah rentang yang dikhususkan untuk suatu perkara tertentu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan pada waktu itu, baik kamu mulai atau kamu hentikan. Allah berfirman kepada para malaikat dan mukjizat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, ada waktu-waktu tertentu untuk itu. Jadi, apa waktu-waktu salat bagi kita? Itu adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan salat sebagai sebuah kewajiban. Artinya, salat dilakukan sebagai kewajiban atau sebagai pengganti, atau bisa juga sebagai qadha. Waktu-waktu yang kita bicarakan adalah waktu-waktu untuk menunaikan salat sebagai kewajiban. Jika seseorang melaksanakan salat pada waktu-waktu ini dengan benar, maka syaratnya sah. Jadi, waktu adalah sebab diwajibkannya salat. Artinya, salat tidak menjadi wajib sebelum waktunya dimulai dan tidak sah sebelum itu. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan salat pada waktu yang telah ditentukan dan bukan sebelumnya, maka salat itu dianggap sah. Sekarang, saya rasa saya sudah pernah mengatakan sebelumnya, tetapi salat tidak sah jika dilakukan di waktu yang masih terbuka. Lalu, apa maksud dari waktu yang terbuka itu? Itu adalah waktu yang diketahui dengan, namun jika waktu salat sudah hampir habis dan seseorang baru melaksanakan salat, apa yang dimaksud dengan terbuka dalam hal ini? Itu dianggap terbuka dengan mengetahui, dan bukan terbuka dengan mengetahui. Baiklah, jadi kita memiliki waktu yang dimaksud untuk batas-batasan yang terbuka. Semua muslim secara langsung memahami bahwa Allah, yang maha menyembuhkan dan maha menolong, telah menetapkan waktu untuk 2 salat terakhir pada hari-hari tertentu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah poin yang sangat penting karena banyak orang, seperti yang akan kita lihat sekarang, mengatakan bahwa Tuhan kita yang maha pemurah dan maha agung telah menyebutkan salat. Jadi, ada yang berpendapat bahwa Allah hanya menyebutkan salat ketika pagi dan ketika sore, namun Allah hanya menyebutkan 2 permintaan saja. Dan ini sebenarnya berarti meninggalkan salat, seperti yang akan kita bahas nanti. Kenapa? Karena ketika Allah yang maha pemurah dan maha agung berfirman, misalnya, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan puasa, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan haji, dan aku bisa membuat ayat tentang zakat. Baiklah, tapi kapan kita membayar zakat? Kita tidak tahu. Masjid, rahmat Allah dan berkahnya, telah memberitahu kita tentang semua ini. Allah memerintahkan kita untuk sholat, seperti yang Dia firmankan, aku membuat ayat. Lalu Nabi SAW telah memberitahu kita tentang tata cara sholat dan waktunya. Jadi, seluruh umat sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla. Penetapan waktu untuk langkah-langkah terakhir telah dijelaskan oleh para sahabatnya. Semoga keselamatan dan kedamaian tercurah untuk mereka, dan telah dibuatkan untuk setiap waktu sebuah ketentuan, dan ketentuan itu hanya berlaku pada waktunya. Jika sudah lewat waktunya, maka ketentuan itu tidak lagi dianggap sebagai ketentuan untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya, sebelum waktu itu dimulai, kita tidak bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Kita tidak bisa melaksanakan ketentuan sebelum waktunya. Pada dasarnya, kita tidak bisa melaksanakan ketentuan sebelum waktunya. Dan hanya setelah waktu itu berakhir, barulah dianggap sebagai qadha, mengganti. Tidak mungkin waktu itu berhenti sampai waktu tersebut benar-benar selesai menurut kesepakatan kaum muslimin. Lalu setelah itu menjadi qadha jika dilakukan di luar waktunya. Jika kamu melakukannya pada waktunya, maka itu sah dan sesuai dengan waktunya. Namun jika kamu melakukannya setelah waktu berakhir, maka itu dihitung sebagai qadha. Dalil untuk hal ini adalah firman Allah yang Maha Perkasa, sesungguhnya, salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini berarti dengan jelas bahwa setiap ibadah memiliki waktu yang berbeda-beda, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara siapapun dalam umat ini. Seluruh umat sepakat bahwa salat itu ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan. Baiklah, apa prinsip untuk menegaskan waktu-waktu salat? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa prinsip untuk menegaskan waktu-waktu salat 5 itu diketahui dari Al-Quran,
dan bisa juga didukung oleh sunnah, tetapi dasarnya dari Al-Quran. Sementara sebagian lain mengatakan tidak, itu hanya diketahui dari sunnah saja. Jadi, apa dalilnya dari Al-Quran? Dikatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, misalnya, maka bertasbihlah kepada Allah ketika kamu sampai di waktu pagi dan ketika kamu sampai di waktu sore, dan hanya kepadanya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu sore dan ketika kamu sampai di waktu zuhur. Di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tingkatan-tingkatan solat. Jadi, memberikan hak kepada Allah, yaitu menunaikan solat, maksud dari bertasbih di sini adalah solat. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah solat, yaitu solat ketika masuk waktu pagi, maksudnya ketika masuk waktu-waktu solat. Dan yang dimaksud di sini adalah maghrib dan isya ketika masuk waktu sore, jadi maghrib dan isya di waktu sore. Dan ketika kamu bangun di pagi hari, itu adalah subuh di pagi hari. Terkait dengan asar, dan ketika matahari tampak, itu terkait dengan zuhur. Sebagian dari mereka membahas hal-hal semacam ini, dan mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah subuh, artinya dia mengagungkan Allah, baik karena tasbih adalah bagian penting dari subuh, atau karena itu adalah bentuk pujian, dan subuh dari awal hingga akhir adalah pengagungan kepada Allah yang Maha Suci. Itulah pendapat mereka. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang merupakan pemimpin mazhab Maturidi, mengatakan bahwa solat, menurut mazhab pertama, dipahami dari ayat ini dalam konteks waktu-waktu solat yang diam. Sekarang, beliau menegaskan dengan baik apa yang beliau katakan. Beliau berkata, jika pemikiran mereka seperti pemikiran orang-orang di zaman kita, maka mereka tidak akan memahami apapun darinya kecuali tasbih yang disebutkan di situ. Karena Allah yang Maha Mulia berfirman, maka ingatlah Allah ketika kamu sampai di malam hari dan ketika kamu sampai di pagi hari. Maka, menurut mereka, hanya ada di malam dan pagi hari. Mereka juga sering menggunakan ayat, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir sampai gelapnya malam, sebagai dalil. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang waktu zuhur. Tentu saja, penjelasan Al-Quran tentang zuhur sangat berpengaruh. Sekarang, ada sekelompok orang dari kalangan Nasrani dan Quraniun yang mengatakan bahwa mereka mengikuti pemahaman bahwa sholat hanya dilakukan dalam waktu-waktu diam, yaitu dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Mereka berkata kepada kalian, Rasul kami, shalawat dan salam atasnya, mengatakan bahwa kami hanya diperintahkan untuk sholat dalam waktu-waktu diam dan di malam hari. Jadi, menurut mereka, Allah hanya mewajibkan 2 sholat saja kepada kita dan tidak perlu ada 5 waktu sholat harian. Tentu saja, semua ini berbeda dengan pemahaman umat dan mazhab-mazhab umat, dan semua ini dianggap sebagai penyimpangan dari agama, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun, sunnah Nabi Muhammad SAW dan rahmat Allah atasnya telah memberikan kepada kita penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Misalnya, ada hadits dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dan juga hadits lain. Hadits Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Jibril, ajarkanlah aku waktu-waktu sholat di rumahku lagi." Dan ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sholat 5 waktu pada malam Isra dan Mikraj. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit, datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan waktu-waktu sholat. Jibril berkata kepadanya, lalu ia mengimami Nabi pada waktu zuhur di hari pertama dari bulan-bulan itu, ketika bayangan benda seperti tali sandal. Artinya, pada hari pertama, beliau sholat zuhur. Lalu, kenapa tidak dimulai dari subuh? Karena ketika beliau naik ke langit, waktu salat pertama yang diwajibkan adalah subuh, tapi beliau belum tahu bahwa itu sudah waktunya. Maka Nabi Muhammad SAW belum melaksanakan salat itu. Jadi, salat pertama yang diajarkan oleh Jibril adalah salat zuhur. Jibril mengimami beliau pada waktu zuhur di hari pertama, ketika bayangan benda seperti tali sandal. Apa maksud bayangan di sini? Misalnya, jika kita mengambil tongkat atau sebatang kayu dan menancapkannya ke tanah, ketika matahari mulai condong dari tengah langit, kita akan melihat bayangan mulai muncul dari arah barat. Jadi, bayangan selalu berada di sisi tengah ketika matahari berada di puncak langit. Tongkat atau benda yang kamu tancapkan ke tanah tidak akan memiliki bayangan kecuali ketika matahari mulai condong ke arah barat, dan akan ada sedikit bayangan di sisi barat. Apa artinya ini? Ini berarti waktu zuhur telah masuk. Namun, jika matahari masih di zenit dan belum ada bayangan, artinya matahari masih tepat di atas kepala. Inilah waktu yang seharusnya untuk Nabi, karena sholat diwajibkan pertama kali pada waktu itu. Maka, beliau lebih utama sholat pada waktu tersebut. Kemudian, beliau sholat isya ketika semuanya sudah gelap, sebagai perbandingan untuk kemudahannya. Sebagai contoh, misalkan kamu menancapkan tongkat di tanah yang tingginya 1 meter, ketika bayangannya menjadi 1 meter dengan sedikit tambahan bayangan yang muncul setelah waktu zuhur. Itulah waktu dimulainya sholat asar. Waktu asar dimulai, lalu saya katakan untuk maghrib ketika matahari terbenam dan langit mulai gelap. Artinya ketika matahari benar-benar tenggelam,
itulah waktu bagi muadzin untuk mengumandangkan adzan maghrib. Lalu dia melaksanakan sholat kedua di sini, kemudian dia melaksanakan sholat isya ketika langit sudah benar-benar gelap. Udara, jadi di sini sekarang saya bilang sesuatu pada hari yang sama ketika udara menghilang. Lalu saya bilang fajar ketika burung gagak menutup dan makanan menjadi terbuka bagi penonton yang lelah. Artinya pada saat burung gagak, makanan menjadi terbuka bagi penonton yang lelah untuk makan atau belajar. Jadi dalam hal itu, ya, ini terjadi pada hari pertama ketika Jibril memimpin nabinya, rahimahullah, dalam salat pada waktu-waktu ini, dan beliau melakukannya lagi pada hari berikutnya. Dikatakan bahwa pada hari kedua saya bilang zuhur ketika matahari berada di puncaknya, dan itu adalah posisi asar pada hari sebelumnya. Artinya, pada hari pertama, Sayyidina Jibril mengumandangkan zuhur ketika matahari berada di titik tertinggi, lalu naik ke langit dan mulai muncul pohon kecil. Pada hari kedua, beliau mengumandangkan zuhur di awal waktu asar. Jadi, beliau mengumandangkannya pada hari pertama di awal waktunya, dan pada hari kedua di akhir waktunya, persis. Lalu beliau mengumandangkan asar ketika pohon sudah tinggi. Misalnya, mari kita anggap kita punya sebuah bagian waktu saat ini. Kita bilang, jika kita meletakkan sebuah tongkat di tanah, akan datang waktu zuhur ketika bayangan sebanding dengan panjang tongkat itu. Oke, jadi misalkan panjangnya 1 meter, maka bayangannya seperti ini, hanya sebuah tongkat kecil, dan ini berbeda-beda tergantung panjangnya. Dia bilang kepadamu bahwa inilah waktu untuk asar. Pada hari kedua, dia sholat pada waktu ini, pada waktu yang sama seperti zuhur, tapi dia sholat pada waktu asar. Artinya, pada hari kedua dia sholat asar, sedangkan pada hari pertama dia sholat ketika bayangan setiap benda sebanding dengan panjangnya. Tapi pada hari kedua, dia beribadah ketika bayangan setiap benda menjadi 2 kali lipat. Misalnya jika tongkatnya 1 meter, maka bayangannya menjadi 2 meter di tanah, ya? Lalu dia sholat maghrib di awal waktu. Artinya pada harinya, dia sholat maghrib ketika matahari baru saja terbenam. Hari itu juga, dia sholat isya ketika langit sudah gelap. Artinya dia sholat isya setelah sepertiga malam berlalu. Maksudnya setelah sepertiga malam, dia sholat isya. Lalu dia sholat subuh ketika langit mulai memerah. Artinya pada hari pertama dia sholat subuh di awal waktu. Sedangkan pada hari kedua dia sholat ketika langit mulai memerah, yaitu saat hari mulai terang. Kemudian dia berkata kepada ayahnya dengan damai, dan berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, inilah waktu-waktu para nabi sebelum kamu, dan waktu antara 2 waktu ini, artinya waktu sholat umatmu, wahai Muhammad, adalah di antara 2 waktu ini." Artinya, kamu bisa sholat subuh dari terbit fajar sampai langit memerah, zuhur dari awal waktu sampai waktu asar, asar sampai bayangan setiap benda menjadi 2 kali lipat, maghrib di awal waktu, dan isya sampai sepertiga malam. Tapi menurut mayoritas kaum muslimin, hadits ini berkaitan dengan waktu yang utama, bukan waktu darurat. Kenapa begitu? Pertama, karena hadits ini berbeda dengan hadits-hadits lain yang akan kita bahas, seperti hadits dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah menanyakan tentang waktu-waktu sholat, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawabnya, tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Lalu beliau memerintahkan untuk adzan subuh ketika waktu subuh masuk, dan orang-orang belum bisa melihat satu sama lain, artinya masih gelap sebelum langit mulai terang. Kemudian beliau memerintahkan untuk adzan zuhur ketika matahari telah tergelincir dari tengah langit, karena sebagian orang awam mengira bahwa zawal artinya matahari terbenam atau hilang. Padahal sebenarnya maksudnya matahari telah bergeser dari tengah langit, artinya matahari sudah tidak lagi tepat di atas kepala. Dan waktu itu sangat panas, lebih panas dari biasanya. Lalu beliau memerintahkan untuk adzan asar ketika matahari masih tinggi di langit. Kemudian beliau memerintahkan untuk adzan maghrib ketika matahari terbenam. Lalu beliau memerintahkan untuk adzan isya ketika langit sudah gelap, artinya kegelapan di langit sudah menyebar. Kemudian pada hari berikutnya, beliau mengakhirkan subuh sampai selesai sholat, dan ada yang berkata bahwa langit sudah terang. Artinya pada hari kedua beliau mengakhirkan subuh sampai mendekati waktu terbit matahari, sehingga ketika orang-orang keluar, mereka berkata bahwa langit sudah terang. Ini menunjukkan bahwa beliau mengakhirkan sampai akhir waktunya. Seperti yang dikatakan, langit sudah terang atau hampir terang. Kemudian beliau mengakhirkan zuhur sampai mendekati waktu asar, seperti pada hari sebelumnya, artinya beliau sholat zuhur pada hari pertama di awal waktu, dan pada hari kedua di akhir waktu, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada orang itu sesuatu yang jelas, agar dia bisa melihat perbedaan antara awal dan akhir waktu, dan mana yang utama dan mana yang tidak. Kemudian beliau mengakhirkan asar sampai selesai sholat, dan ada yang berkata bahwa matahari sudah mulai memerah. Lalu beliau mengakhirkan maghrib sampai hilang mega merah, lalu mengakhirkan isya sampai sepertiga malam. Kemudian pada pagi berikutnya, mereka bertanya tentang masalah ini, dan beliau berkata bahwa waktu sholat adalah di antara 2 waktu tersebut. Nah, maksud saya, kita telah membuktikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai hal, sebagaimana Rasulullah kita Jibril Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai hal yang nyata kepadanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan berbagai hal yang nyata kepada orang tersebut, dan kaum muslim telah mengatakan secara terbuka bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Jibril Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepadanya sholat. Waktunya,
dan kedatangannya. Disinilah, Rasulullah kita Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang dipilih untuk sholat. Kita memiliki jamaah sholat berjamaah. Tidak ada kesepakatan di antara siapapun di antara kaum muslim bahwa waktu sholat berjamaah adalah 5 waktu. Tinggi untuk kekuatan sholat. Ini adalah sesuatu yang tidak ada wawancaranya. Imam Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwa kaum muslim dan semua kaum muslim senantiasa sepakat bahwa sholat 5 waktu dibaca di tempat-tempat terbuka. Ini adalah pembicaraan dalam hadits. Suara dan yang kedua. Berkah-berkah terakhir merupakan pokok bahasan tengah dari apa yang saya sampaikan bahwa jika seseorang berbicara, maka ia menghabiskan negosiasi-negosiasi berkah-berkah terakhir, sebagaimana yang telah diucapkan oleh sebagian orang yang diarahkan dari taruhan-taruhan ini. Sebagian dari mereka sebenarnya, dan saya telah bertemu dengan sebagian dari mereka, misalnya, yang mengatakan tidak kepada kami, hanya ada 2 berkah. Mereka mengatakan pelaksanaan berkah itu mengurangi langit hingga gelapnya malam saja, dan ia melakukannya, misalnya, bahwa hanya 2 berkah yang dinegosiasikan. Atau sebagian dari mereka mengatakan 3 kali sholat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan mereka tidak mempertimbangkan berita-berita yang ada tentang sholat 5 waktu yang diwajibkan. Orang ini adalah sumber yang diciptakan. Sumber yang diciptakan dari Islam dan ia memilih dari istrinya dan jika ia meninggal ia tidak tertutup dan ia tidak berkumpul di Mesir dan ia tidak mengambil seorang pun dari teman-temannya darinya dan mereka tidak mengambilnya. Ia adalah sumber yang diciptakan. Diciptakan mengapa? Karena dia mengambil sesuatu dari kandungan ilmu agama. Ini adalah sesuatu yang dikenal sebagai anak-anak dan saudara-saudara dari kaum muslim dan kaum muslim dan kaum muslim dan kaum muslim dan kaum muslim. Misalnya di negara kita ada para pendiri yang hadir jika Anda bertanya kepada seorang pendiri atau geo dan memberitahu dia berapa banyak salat yang dilakukan kaum muslim. Dia akan memberitahu Anda salat 5 waktu, jadi ini adalah sesuatu yang telah diturunkan sejak zaman para perangkat. Yang merupakan manifestasi dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini dan Ibn Hazm Allah mengikutinya, dia mengatakan sesuatu yang penting. Dia mengatakan bahwa kita seharusnya kembali ke hadits yang berarti kita seharusnya kembali ke perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia katakan? Dan jika dia mengatakan bahwa kami mengambil apa yang kami dapati di dalam Al-Quran, yakni kami akan menerima apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada yang lain. Dan misalnya kami akan menerimanya, dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa kami akan menerima Al-Quran, dia mengatakan bahwa orang semacam ini akan menjadi sumber dari sistem umat, yakni dalam hal ini dia adalah sumber dari sistem umat, dan bahwa dia akan mutlak hanya pada pelepasan pilar-pilar antara perkembangan langit dan ke-8 serta mercusuar dan yang lainnya dalam tidur. Mengapa dia mengatakan karena ini adalah perbandingan yang dapat disebut sebagai sebuah risalah dan tidak ada batasan bagi imam besar tentang apa yang dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia mengatakan ikutilah risalah dari perkembangan langit hingga ke-8 malam, yaitu untuk salat. Dia harus melakukan 1 rakaat saja. Tapi bahkan ketika dia melakukannya, kenapa dia melakukan 2 rakaat? Al-Quran tidak mengatakan 2 rakaat. Jadi, perbandingannya adalah seharusnya 1. Maka dikatakan jika harus melakukan 1 rakaat di sini, 1 rakaat di sana, lalu apa yang dikatakannya setelah itu? Dia berkata, dan siapa yang mengatakan ini adalah orang yang memberitahumu bahwa hanya ada 2 rakaat, maksudnya seperti kita hanya mengambil apa yang ada di Al-Quran, yang mengatakan ini adalah sumber yang diciptakan, terbatas pada darah dan imbalan, hanya sebagian kecil dari yang terbaik dari seluruh umat yang lebih memilih dan meyakini bahwa mereka telah mengambil pandangan ini persis, maksudnya yang lain yang mengatakan ini, kita melihat beberapa hadits yang bersatu dalam topik ini. Mengatakan demikian, dan saya telah melihat orang-orang dari mereka yang mengatakan ini dan melakukannya persis seperti itu. Jadi, apa yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin? Di depan mereka, Allah memerintahkan sholat, zakat, dan haji. Bagaimana cara mengelola harta? Bagaimana cara mengelola harta? Tepatnya, apa saja hal-hal yang harus kamu lakukan? Tidak ada. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi, bagaimana caranya? Inilah yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjelaskan secara langsung kepada orang-orang apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Artinya pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang hal-hal yang masih samar dalam Al-Quran. Oke. Jadi tidak ada yang bisa bilang kita mengambil dari Al-Quran. Lalu apa nasihat masjid itu? Maksudku, mengapa Allah mengutusnya? Jika Allah, Tuhan semesta alam, mengutusnya, apa manfaatnya? Kamu tidak mengambil dari apa yang Allah katakan dan dia tidak berbicara dari keinginannya sendiri. Bukan begitu. Namun, Tuhan semesta alam memberitahu. Artinya masjid, Tuhan semesta alam berbicara hanya tentang Tuhan semesta alam dan bukan dari dirinya sendiri. Dan apa yang menjadi sumbermu, ambillah, dan apa yang melenceng darimu, jauhilah. Jadi, apa yang dibawa itu ada di dalam Al-Quran atau dalam sunnah. Siapa yang takut kepadanya, itulah sumber. Siapa yang takut kepadanya demi hartanya dan kekayaannya,
Itulah orang yang rendah hati di antara kaum muslimin, karena dia telah mempertaruhkan sesuatu dari ilmunya tentang agama hanya karena kebutuhan. Dan maksud dari ilmunya tentang agama hanya karena kebutuhan adalah, sebagaimana para ulama dan kaum muslimin dibandingkan dalam ilmunya, maka seorang muslim dan kaum muslimin menjadi setara dalam hal ini. Artinya, anak-anak dan anak-anak kecil pun tahu hukum ini. Jadi, jika ini sudah dipahami, jika seseorang memanggilnya, maka dia memanggil Tuhan semesta alam dan memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil dari kaum muslimin agar tidak salah selama 14 tahun, dan mengambil dari apa yang telah direncanakan oleh agama Allah dan kaum muslimin, karena kaum muslimin lebih banyak dari alat-alat ini. Oleh karena itu, ini sangat penting. Sekarang, mari kita bicara tentang sistem awal dan akhir untuk setiap waktu salat. Setiap waktu salat memiliki waktu mulai dan waktu berakhir. Hal pertama yang akan kita mulai adalah salat subuh. Saya mulai dengan salat subuh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memulainya ketika seorang laki-laki datang kepadanya di Madinah dan bertanya tentang waktu-waktu salat. Seperti dalam hadits Abu Burdah, di mana seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang waktu-waktu salat. Jadi, beliau berkata kepada kami untuk mengikuti waktu salat. Maka, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan ketika masih gelap, dan Bilal mengumandangkan azan subuh di akhir malam. Kemudian beliau memerintahkannya untuk mengumandangkan azan zuhur. Jadi, hal pertama yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat subuh. Juga, dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang waktu-waktu salat, dan beliau berkata bahwa waktu salat subuh adalah ketika cahaya fajar belum tampak tinggi di langit, dan berakhir ketika matahari terbit, hingga masuk waktu asar. Hadits-hadits ini, dan juga hadits Abu Musa al-Asy'ari yang telah kita bahas sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salat pertama, yaitu batas awal subuh. Seperti yang dikatakan para ulama, subuh adalah salat wajib pertama yang disyariatkan karena peristiwa Isra, Mi'raj terjadi pada malam hari, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum melaksanakan salat subuh karena waktu pelaksanaannya bergantung pada pengetahuan tentang waktu-waktu salat, sehingga belum dilaksanakan. Kemudian, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa awal waktu salat subuh dimulai dengan munculnya fajar kedua, bukan yang pertama, karena ada dua jenis fajar, fajar kadzib, fajar palsu, dan fajar syadik, fajar sejati. Fajar kedua adalah fajar sejati, yaitu cahaya putih yang membentang di ufuk timur, dan inilah yang disebut fajar syadik. Tentu saja, ini diketahui oleh orang-orang yang tinggal, misalnya, di pedesaan, di tempat-tempat terbuka, atau di padang pasir. Maksud saya, ini sebelum era radio, aplikasi waktu salat, dan penanggalan digital. Dulu, orang-orang mengetahui waktu-waktu ini secara langsung. Ini adalah pengetahuan umum. Namun sekarang, banyak orang, misalnya, tidak tahu kapan tepatnya waktu subuh hanya dengan melihat langit dengan mata telanjang. Mereka mungkin memperhatikan langit dan sebagainya, terutama di daerah perkotaan di mana ada banyak cahaya buatan. Jadi, bagaimana mereka mengetahuinya sekarang? Mereka mengandalkan waktu yang pasti, inilah yang disebut fajar syadik. Dan sebagaimana bimbingan yang pertama disebut ialah nyanyian jingga yang turun ke atas tanpa mencuri supaya tidak mencuri. Mengintai begitu saja. Tidak ada kekuatan nyata untuk itu, dan itu disebut bimbingan yang efektif. Dalil bahwa telah masuk waktu fajar adalah hadits ibu kita Jibril. Kemuliaan baginya. Ketika aku sampaikan kepada Nabi, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian. Dan dia pun sholat dan dia berkata, sebagaimana kunci dan rahmat Allah dan berkahnya kepadanya telah berhenti dengan depresi untuk kedua kalinya dia berhenti saat fajar pada hari pertama ketika hari esok yang sebenarnya muncul dan makanan terbuka untuk membantu orang tersebut dengan tepat dan Imam Ibn Abd Albar semoga Allah merahmatinya berkata bahwa tidak ada interaksi antara tubuh seksual. Umat Islam bahwa waktu awal fajar adalah munculnya hari esok sebagaimana disebutkan dalam hadits ini. Dan yang lainnya hadits ini adalah hadis tentang Jibril dan hadits lain yang artinya berbeda bahwa ini adalah waktu fajar ketika nol kedua muncul dan ini adalah medan makna yang dipahami sepenuhnya oleh kelompok tersebut dengan tepat dan fajar adalah matahari pertama dan fajar adalah matahari yang sama dan berbeda yang muncul pada makam yang oleh orang Arab disebut nol lagi. Dan jika seseorang datang dan menyusulmu, jika dia termasuk dari mereka, 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 jika dia disebut sebagai zawalah, maka itu dianggap sebagai zawalah yang salah dan tidak ada hukum yang berlaku atasnya. Itu tidak membatalkan makan, puasa, atau kelelahan di hari Ramadan secara logis, dan tidak bisa digunakan untuk sholat pada waktu itu,
Artinya sholat subuh tidak sah pada waktu itu. Baiklah, sekarang mari kita bahas waktu terakhir sholat subuh dan dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa waktu mulai subuh adalah ketika fajar muncul dan waktu akhirnya adalah ketika matahari terbit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, dan lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Al-Qasim dari Malik. Dan ini juga merupakan pendapat istikrar dari kalangan Syafi'iyah bahwa waktu akhirnya adalah ketika langit mulai terang, bukan saat terbit matahari. Namun Ibnu Abdul Bar dan ulama lainnya mengatakan bahwa itu adalah waktu yang utama bagi kita. Maksudnya waktu yang utama menurut Malik adalah tidak ada waktu akhir hingga saat itu. Tetapi jika seseorang sholat sebelum terbit matahari, maka syaratnya sah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan syaratnya. Baiklah, ini menunjukkan bahwa ada interaksi bahwa waktu sholat subuh berakhir saat matahari terbit. Nah, apa yang kita miliki di sini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdilhu. Ibnu Abdul Bar, semoga Allah menjaganya. Dan Ibnu Al-Qattan Al-Farisi juga berkata, para perawi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus menyampaikan bahwa beliau melaksanakan sholat subuh pada hari pertama ketika langit masih gelap, dan pada hari kedua ketika udara sudah mulai terang, artinya udara sudah mulai terang. Dalam hal ini, terdapat kesepakatan di antara kaum muslimin bahwa waktu mulai adalah ketika langit masih gelap dan waktu akhirnya adalah ketika matahari terbit. Demikian pula, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dan umat Islam terakhir telah diutus untuk berinteraksi bahwa awal waktu adalah pada tahap ketulian dan akhir waktu adalah ketika ketulian telah selesai dan mereka menaruh hal ini pada berbagai persoalan yang membicarakan subjek ini. Ibnu Hazm, semoga Allah merahmatinya, juga menulis surat mengenai subjek ini. Sekarang, ada masalah yang sangat penting yang bergantung pada situasi yang berbeda di setiap negara dan orang. Dan inilah waktu terbaik untuk salat subuh. Kita telah mengatakan bahwa umat Islam secara umum sepakat bahwa waktu salat subuh dimulai dari waktu awal hingga berakhirnya waktu subuh. Jika seseorang melaksanakan salat subuh kapan saja dalam rentang waktu ini, maka salatnya sah karena kesepakatan umat Islam. Namun, umat Islam memilih mana yang lebih utama. Apakah lebih utama melaksanakan salat subuh di waktu yang paling utama, yaitu di ke-8 pada awal waktunya, ataukah lebih utama menunaikannya di waktu isfar? Maksudnya, ketika kita selesai salat, masih tersisa 5 atau 10 menit sebelum matahari terbit, artinya kita menyelesaikan salat subuh di waktu isfar. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat subuh di waktu isfar lebih utama, yaitu memulai dan mengakhiri salat di waktu isfar. Artinya, kamu tidak memulai salat subuh di ke-8 lalu mengakhirinya di waktu isfar, melainkan kamu menundanya hingga benar-benar terang. Apa maksudnya? Maksudnya, kamu merasakan bahwa hari sudah mulai terang. Kamu bisa melihat bahwa hari sudah berubah. Orang-orang bisa merasakan bahwa hari esok telah tiba, meskipun matahari belum terbit. Misalnya, sekitar 20 atau 25 menit sebelum matahari terbit, kira-kira pada waktu itu. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits Rafi bin Hadij, semoga Allah meridainya, yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakanlah salat subuh di waktu isfar, karena itu lebih besar pahalanya. Hadis ini, saudara-saudara sekalian, sudah pasti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga keselamatan tercurah kepadanya, menginginkan waktu subuh itu dilakukan baik saat sudah terang maupun saat masih gelap. Ini juga sesuatu yang tidak diperdebatkan di antara kaum muslimin. Namun kaum muslimin lebih memilih di antara dua waktu tersebut, mana yang lebih utama. Kaum Hanafiyah mengatakan bahwa waktu subuh yang sudah terang lebih utama berdasarkan hadis ini. Dan dalam riwayat Abu Daud, beliau menginginkan subuh dilakukan ketika sudah terang karena itu lebih besar pahalanya di masa mendatang. Kita juga memiliki hadis dari Ibnu Mas'ud yang berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat di luar waktunya kecuali pada 2 kesempatan. Beliau menggabungkan salat maghrib dan isya di jama', yaitu di Musdalifah, dan beliau melaksanakan salat subuh pada hari itu sebelum waktu biasanya. Dan sebelum waktu biasanya di sini bukan berarti beliau melaksanakannya sebelum waktunya, melainkan beliau melaksanakannya di waktu galas, yaitu di awal waktunya. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat subuh setiap hari di awal waktunya. Dan mereka mengatakan bahwa memperlambat salat subuh hingga terang itu dapat memperbanyak jamaah. Kenapa demikian? Karena pada masa itu, orang-orang baru mulai bangun dari tidurnya. Tidak seperti sekarang, di mana orang-orang tidur hingga malam dan seterusnya. Dulu, begitu pagi tiba, orang-orang langsung bangun untuk bekerja dan sebagainya.
Jadi, jika kamu langsung melaksanakan salat subuh, banyak orang akan berkata, "Tidak, biarkan kita menunggu sebentar supaya aku bisa benar-benar bangun." Tapi ketika waktu subuh dimulai, orang-orang berkata, "Baiklah, kita kembali ke subuh lalu segera pergi bekerja." Misalnya di sini di Turki, atau bukan hanya di Turki, atau semacamnya. Dikatakan bahwa jika seseorang sadar bahwa dia perlu berwudu lagi setelah salat, misalnya, katakanlah setelah dia salat lalu ternyata salatnya tidak sah, dia masih punya waktu untuk berwudu dan kembali salat lagi. Artinya, harus ada waktu yang cukup, mungkin 10 menit atau setengah jam, agar dia bisa salat. Dari mana datangnya pemikiran ini? Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Pendapat kedua adalah dari mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka mengatakan bahwa membaca salat subuh ketika masih gelap lebih utama daripada menunggu sampai lebih terang. Kenapa begitu? Karena Allah yang Maha Mulia berfirman untuk mendirikan salat secara langsung, dan mendirikan salat berarti melaksanakannya di awal waktunya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa para sahabat Nabi biasa melaksanakan salat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka pulang ke rumah setelah selesai salat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengenali mereka karena masih gelap. Bayangkan, adzan dikumandangkan, lalu orang-orang bangun dari tidur, berwudu, melaksanakan salat sunnah, lalu salat subuh. Setelah selesai subuh, mereka berzikir, lalu pulang ke rumah, dan tidak ada yang bisa mengenali siapa yang baru saja salat. Apa makna dari adab ini? Ini menunjukkan bahwa mereka melaksanakan salat subuh saat masih gelap. Jadi, ini adalah gambaran tentang amalan utama, dan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ariyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang waktu salat, namun beliau tidak langsung menjawab. Beliau kemudian melaksanakan salat subuh ketika masih sangat gelap, sehingga orang-orang tidak bisa saling mengenali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis dari Abu Barzah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyelesaikan salat subuh ketika seorang Muslim sudah bisa mengenali orang yang duduk di sebelahnya dan bisa membedakan antara 60 dan 100 ayat. Artinya setelah selesai salat, jika dia melihat sekelilingnya, dia bisa mengenali siapa yang duduk di sebelahnya. Apa artinya ini? Artinya mereka memulai salat subuh saat masih gelap, dan inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, hukum dasarnya adalah salat subuh sebaiknya dilakukan saat masih gelap. Ada juga hadis dari Sa'id bin Sa'id yang berkata, "Aku akan makan bersama keluargaku di pagi hari, lalu segera pergi untuk salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Bayangkan, dia masih sempat makan sahur, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai salat, sehingga dia harus bergegas untuk ikut salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat subuh setelah adzan. Artinya beliau tidak menunda-nunda salat, tapi melaksanakannya saat masih gelap. Kita sering membahas hal ini, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan salat subuh di awal waktu. Lalu di kesempatan lain beliau melakukannya ketika sudah mulai terang. Setelah itu, beliau kembali menunaikan salat subuh di awal waktu hingga wafatnya, dan tidak lagi melakukannya ketika sudah terang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Hatta mengatakan bahwa hadis ini memiliki sanad yang kuat. Ini menunjukkan bahwa salat subuh ketika sudah terang hanya dilakukan sekali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada alasan tertentu. Mengapa? Untuk menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa dalam hadis yang menyebutkan salat subuh ketika sudah putih, terang, maksudnya adalah munculnya cahaya fajar itu sendiri, bukan menunggu sampai benar-benar terang. Jadi, putih di sini bukan berarti menunggu subuh sampai siang atau benar-benar terang. Kadang-kadang, waktu subuh bisa tampak lebih terang saat malam bulan purnama, karena pada malam bulan purnama, kita tidak bisa memastikan apakah fajar sudah masuk atau belum. Pada waktu seperti ini, kita harus lebih hati-hati dalam menentukan waktu subuh. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan kisah indah. Beliau berkata, "Saya berharap, dan Allah lebih mengetahui yang terbaik, bahwa yang utama adalah mengikuti pendapat mayoritas. Jika mereka jujur, maka yang lebih awal itu lebih baik. Misalnya, jika ada orang yang bekerja, misal jam 7 pagi, dan waktu subuh di awal jam 5, maka dia bangun, lalu harus tidur lagi atau menjadi lelah. Jadi, misalnya, mereka mengatakan sebaiknya kita menunda sedikit agar orang-orang bisa mengikuti dan kemudian pergi bekerja. Hal ini akan lebih memudahkan bagi orang-orang. Dalam kasus seperti ini, menunda waktu salat akan lebih baik dalam situasi tersebut. Dan Ibnu Gursyab, semoga Allah meridainya, mengikuti alasan perbedaan pendapat ini. Dia mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan menyatukan dua hadis. Kita memiliki hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Aku melaksanakan salat subuh pada hari-hari tertentu." Atau, "Aku melaksanakan salat subuh di pagi hari pada hari-hari tertentu." Semakin kamu menundanya, dan semakin kamu melaksanakan salat subuh setelahnya. Semakin kamu menundanya. Kita juga memiliki hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya, apa amalan yang paling utama di sisi Allah?
Beliau menjawab, salat pada waktunya yang pertama atau di awal waktunya. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa salat subuh adalah pengecualian dari hal ini, dan sebagian lagi mengatakan tidak, subuh bukanlah pengecualian, dan hadis ini hanyalah penjelasan atau pemikiran sesuai dengan pendapat sebelumnya tentang masalah ini. Ibnu Taimiyah, rahimahullah, juga memiliki pandangan penting dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa melaksanakan salat pada waktunya yang lebih awal adalah lebih utama, kecuali ada alasan yang mengharuskan untuk menundanya. Itulah yang lebih baik. Lalu, mengapa demikian? Beliau berkata karena hadis yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan rahmat Allah serta berkahnya, menyebutkan bahwa beliau melaksanakan salat subuh ketika masih gelap, dan para sahabat setelah beliau juga melakukannya. Ini adalah poin yang sangat penting, maksudnya adalah tujuan dari pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau selalu mengatakan bahwa setelah mereka, ada generasi sahabat yang menunaikan salat pada waktunya, yaitu setelah para sahabat yang datang, yang akan menunda salat lebih dari waktunya. Jadi, apa yang dikatakan kepadaku tentang hal ini di Amerika? Kadang-kadang umat Islam di sana melihat kondisi kaum muslimin yang khusus, yaitu mereka mengira bahwa menunda salat sudah menjadi kebiasaan, sehingga mereka memahami bahwa menunda salat subuh dan isya lebih baik daripada melaksanakannya lebih awal. Ini adalah kesalahan dalam memahami sunnah. Bisa saja di suatu negara, karena kebiasaan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, seseorang mengira bahwa itulah amalan utama dan itulah sunnah. Namun kenyataannya, alasannya adalah karena sebagian muslim atau sebagian orang tua atau sebagian ulama mengatakan demikian, sehingga dianggap itu adalah sunnah, padahal tidak. Mereka sering menggunakan hadis ini sebagaimana mereka melakukan salat di akhir waktu, dan sebagainya. Dikatakan bahwa meskipun hadis ini ada dalam riwayatnya, itu tidak mempengaruhi yang lain, artinya tidak menjadikan salat di akhir waktu sebagai lebih utama, karena itu justru lebih mendekati kemustahilan. Dikatakan bahwa meskipun hadis itu sahih, itu tidak mempengaruhi hadis yang benar-benar sahih. Kenapa? Karena hadis-hadis lain yang membuktikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh ketika masih gelap ditemukan dalam 2 kitab sahih, dan itu adalah hadis yang baik dan kuat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis ini tidak terdapat dalam 2 kitab utama tersebut dan hanya merupakan kumpulan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika sesuatu yang sudah dikenal, kuat, dan disepakati, lalu datang sesuatu yang bertentangan dari kumpulan lain, maka kumpulan itu tertolak, dan bisa saja tertolak karena bertentangan dengan amalan yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa gugur, dan juga bertentangan dengan apa yang dilakukan para sahabat setelah beliau. Jadi, inilah penjelasan yang tepat, artinya meskipun kita anggap hadis itu sahih, dan hadis-hadis lain juga sahih. Baiklah, hadis ini sahih, tapi tidak terdapat dalam 2 kitab sahih. Semua hadis yang lain ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka, dalam hal keutamaan, kita mendahulukan hadis-hadis ini karena lebih kuat dan lebih lengkap, persis seperti itu. Lalu dia mengatakan bahwa Imam Al-Tahawi, yang merupakan salah satu ahli fikih Hanafi, berkata bahwa maksud dari pernyataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa yang dimaksud dengan jelaskan fajar adalah bahwa yang dimaksud dengan isfa adalah menyelesaikan salat pada waktu itu. Dengan kata lain, panjangkan salat subuh sehingga kamu menyelesaikannya ketika sudah terang. Artinya kamu mulai di awal waktu dan kamu memperpanjang salat subuh sampai kamu selesai di waktu yang sudah terang. Bukan berarti kamu memulai salat di waktu yang sudah terang, kata Ibnu Taimiyah, rahimahullah, dan adapun jika dia menundanya, itu ketika beliau menyebutkan perkataan Imam Al-Tahawi. Beliau berkata dengan cara inilah makna-makna hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi selaras, bahwa beliau memulai salat di awal waktu dan menyelesaikannya di waktu yang sudah terang. Namun jika dia menundanya karena ada alasan yang mengharuskan penundaan, misalnya jika ada sebab atau kebutuhan untuk itu, maka dalam keadaan seperti ini waktu yang terang akan lebih tepat. Artinya, jika ada alasan, beliau menyebutkan beberapa alasan terkait hal ini. Baik, jadi kita sepakat bahwa apakah seseorang salat di awal waktu atau di akhir waktu, salatnya tetap sah. Namun idealnya, salat harus dilakukan dalam keadaan gelap, kecuali jika menundanya hingga terang benderang lebih mudah dan lebih baik bagi manusia. Jadi dalam kasus itu, kecerahan lebih baik. Sebagaimana telah kami sampaikan, permasalahan ini merupakan masalah perselisihan para ilmuwan, dan perbedaannya terletak pada waktu mana yang lebih disukai, bukan pada makna keabsahan mana yang lebih baik. Namun bukan berarti hal itu tidak diperbolehkan. Ini diperbolehkan dan itu diperbolehkan. Di negeri Hanafi, mereka selalu menunda fajar kecuali pada bulan Ramadan. Mereka melaksanakan sholat fajar di waktu paling awal. Adapun selama sisa tahun, mereka menunda sholat fajar. Baiklah. Agar tidak mengambil lebih banyak waktu Anda, kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Pada pelajaran berikutnya, kita akan membahas waktu-waktu sholat lainnya seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan pertanyaan untuk kuliah kali ini, apa hukum bagi seseorang yang mengatakan bahwa hanya ada 2 sholat yang wajib, satu di waktu matahari tepat di atas kepala dan satu lagi saat malam tiba? Apa hukum mengenai hal ini menurut para ulama dan dalam syariat Islam? Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian semua. 4 mazhab fikih ada di ujung jari Anda. Dengan bangga, Perpustakaan Taqwa mempersembahkan kepada Anda sebuah permata di antara buku-buku dan emas yang paling murni.
Buku yang bermanfaat, komprehensif, mudah digunakan, terorganisir dengan baik, dan disusun dengan cermat ini menonjol karena gaya bahasanya yang sederhana dan susunannya yang sangat baik. Buku ini mencakup seluruh kitab dan bab fikih serta memuat pendapat-pendapat yang disepakati maupun yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dicetak dalam format yang unik dan indah, memuaskan berbagai selera pembaca. Di dalam halamannya, buku ini digambarkan sebagai lautan yang kedalamannya tak terjangkau dan pesonanya tak pernah pudar. Inilah mutiara berharga dan kumpulan yang menyeluruh. Sebuah ensiklopedia fikih menurut 4 mazhab dengan dalil-dalil terperinci dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, karya Syekh Dr. Yasser Al-Najjar Al-Dumyati. Dan setelah Allah yang Maha Tinggi dengan karunia-Nya mengizinkan terselesaikannya karya ini, beliau memilih Dar Al-Taqwa untuk menerbitkannya, yang mengerjakannya dengan penuh ketekunan dan ketakwaan, serta dengan bangga mempersembahkan kepada para pembaca dan penuntut ilmu di seluruh dunia buku baru yang bermanfaat dan unik ini, yang terdiri dari 25 jilid. Buku ini telah menghimpun seluruh kitab dan bab fikih dari A sampai Z. Buku ini istimewa karena ketelitian dalam meriwayatkan setiap mazhab dari kitab-kitab otoritatif di dalamnya, termasuk penyebutan pendapat yang paling benar dan paling kuat, serta menyebutkan riwayat, pendapat, dan sudut pandang lain dalam setiap mazhab, serta menyajikan dalil dan bukti untuk setiap pendapat dengan gaya yang jelas dan mudah dipahami, penuh dengan ilmu yang melimpah dan bermanfaat, menggabungkan keaslian dan kekinian dalam pendekatannya, sehingga benar-benar menjadikannya unik dan langka. Sebagian dari karya ini telah ditelaah oleh lembaga riset Islam di Al-Azhar Al-Sharif yang mengaguminya, memujinya, dan sekelompok ulama terkemuka memberikan rekomendasi serta dukungan terhadapnya. Karya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh siapapun, baik muslim maupun penuntut ilmu, atau siapa saja yang ingin memasuki gerbang ilmu pengetahuan atau mencari pemahaman melalui kitab-kitabnya, karena karya ini mampu menghilangkan dahaga mereka akan ilmu dan membuat mereka merasakan nikmatnya pemahaman. Salah satu keistimewaan ensiklopedia yang diakui ini adalah penjelasannya langsung dari penulisnya melalui segmen video yang tersedia di situs Akademi Fikih Ibn Al-Najjar dan di YouTube melalui kanal Dr. Yasser Al-Najjar. Sekarang ensiklopedia ini telah diterbitkan dan tersedia di toko buku Al-Taqwa beserta cabang-cabangnya, dengan tambahan layanan pengiriman kemana saja. Kami sedang mempercepat prosesnya semaksimal mungkin, jadi segeralah dapatkan salinan Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk membelinya dan pesan salinan Anda sekarang juga.